Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 16 judul mata kuliah Tarikh Tasyrik. Judul yang pertama yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup Tarikh Tasyrik. Tarikh Tasyrik berasal dari dua kata, yaitu kata tarikh dan kata tasyrik. Tarikh berarti menulis, membuat, atau sejarah. Sedangkan tasyrik berarti menentukan syariat, hukum, atau membuat perundang-undangan. Tarikh tasyrik memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu mulai dari pribadi, akidah, uh, privasi, hukum pidana, hukum siasah, dan hukum internasional. Selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber tarikh tasyrik. Tasyrik memiliki dua macam sumber, yaitu sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. Sumber yang disepakati mencakup mulai dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati yaitu istishad, istishab, maslahah mursalah, uruf, dan syar'u man qablana. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi hukum pada masa jahiliyah. Kondisi hukum pada masa jahiliyah mencerminkan sistem hukum kesukuan yang mana mereka uh, kurang melindungi terhadap kelompok yang lemah. Contohnya seperti kelompok wanita, anak-anak, dan para budak. Uh, Selanjutnya yaitu perkembangan tarikh tasyrik pada masa Rasulullah hingga sekarang. Pada masa Rasulullah sumber tasyrik itu hanya dua, yaitu yang pertama Al-Quran yang datang langsung dari Allah, yang kedua yaitu As-Sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, dan takrirnya Nabi. Pada masa Khulafaur Rasyidin karena wafatnya Rasulullah, sumber tarikh tasyrik bertambah satu, yaitu ijtihad para sahabat. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan tarikh tasyrik pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini Islam mencapai kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang politik, budaya, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan tarikh tasyrik pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan pembentukan hukum Islam pada masa Bani Abbasiyah, banyak kelompok yang memiliki peran penting dalam perkembangan tarikh tasyrik ini. Di antaranya yaitu pemerintahan Abbasiyah, para ulama dan fuqaha, pengembang fikih, serta hukum Romawi dan Persia. Selanjutnya yaitu perkembangan tarikh tasyrik pada masa Bani Utsmaniyah. Pada masa ini ilmu pengetahuan sangatlah berkembang pesat, seperti lahirnya Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Al-Ghazali, Rashid Ridho, dan banyak lagi ilmuwan serta ulama-ulama yang muncul pada masa Bani Utsmaniyah. Selanjutnya yaitu perkembangan tarikh tasyrik pada masa Bani Mughal. Pada masa Bani Mughal ini ada beberapa langkah yang sangat penting atau beberapa langkah yang menjadi menjadi cikal bakal berkembangnya hukum Islam pada masa ini. Yaitu salah satu langkahnya yang penting yaitu pembentukan para majelis ulama. Majelis ulama ini adalah badan yang mana badan ini berfungsi sebagai mengurus urusan agama dan urusan negara yang ada pada masa Bani Mughal. Selanjutnya yaitu kemunculan madrasah Ahlul Ra'yu dan Ahlul Hadis. Ahlul Ra'yu adalah sekelompok orang yang mana dalam mengembangkan hukum atau menentukan suatu hukum, mereka lebih menggunakan pemikiran atau logika. Sedangkan Ahlul Hadis yaitu mereka adalah orang-orang yang dalam menentukan hukum mereka lebih terpaku pada Al-Quran dan hadis, serta
hanya sedikit menggunakan logika atau tidak terlalu menggunakan logika dalam menentukan suatu hukum. Judul selanjutnya yaitu mengenai peran ulama dalam pembentukan Islam di Eropa dan Andalusia. Para ulama di Eropa dan di Andalusia, peran mereka tidak hanya sebatas dalam mengenalkan dan mengembangkan hukum Islam. Para ulama di Andalusia ini juga berperan sebagai pemegang kunci terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta arsitektur yang ada di Andalusia dan di Eropa. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum Islam atau perkembangan tarikh tasyrik di Asia Tenggara. Islam masuk di Asia Tenggara sendiri, ada yang mengatakan paling muncul pada abad ke-7. Mereka masuk melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur politik, jalur tasawuf, serta jalur kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu dinamika hukum Islam pada era globalisasi. Dalam menghadapi berbagai masalah serta tantangan yang muncul karena adanya era globalisasi, Islam merupakan suatu hukum atau suatu agama yang bersumber dari wahyu yang abadi, yang mana wahyu ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu memungkinkan elastilitas dalam penerapannya, sehingga karena karakternya yang elastis ini, hukum Islam dapat menjawab atau menghadapi tantangan-tantangan yang selalu muncul karena banyaknya globalisasi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu mengenai reformasi hukum Islam di negara-negara Muslim. Reformasi hukum Islam muncul karena banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai negara-negara Muslim, baik dari segi sosial, politik, kebiasaan masyarakat di daerah tersebut atau negara tersebut, sehingga mengharuskan negara tersebut melakukan reformasi hukum Islam. Contoh negara yang melakukan reformasi hukum Islam pertama yaitu ada Turki. Selanjutnya diikuti oleh Lebanon dan Mesir. Contoh reformasi hukum Islam yaitu dalam bidang politik serta hukum pidana dan ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan hukum Islam di perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam mulai tersebar luas di Indonesia melalui jalur perdagangan, jalur politik, jalur tasawuf, jalur kesenian dan kebudayaan. Hukum Islam di Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana hukum Islam itu sudah bertransformasi atau menjadi contohnya seperti menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, rancangan undang-undang, yang mana hukum Islam sekarang sudah mencakup mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu peran MUI dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. MUI sangatlah berperan penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. MUI berperan sebagai mengeluarkan fatwa terhadap suatu masalah yang muncul. Fatwa ini juga bisa bertransformasi menjadi peraturan-peraturan yang resmi di Indonesia seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang terakhir yaitu urgensi memahami hukum Islam, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pentingnya memahami perkembangan hukum Islam, karena dengan memahami perkembangan hukum Islam, kita bisa menjawab berbagai tantangan-tantangan yang muncul, mulai dari segi politik hingga moral dan etika.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.